Ayo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil proyek website kami, yaitu website photobooth yang bernama Camture dengan Laravel. Nah, kami sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Salina Putri Herawati, dan rekan saya Devi Rahmawati Agustin, dan juga Noval Syafiq Fadila. Nah, website kami ini dilengkapi dengan halaman autentifikasi. Juga kami menerapkan multi-akses dengan dashboard terpisah untuk admin dan user. Nah, kami juga menyediakan form input data yang langsung tersimpan ke dalam database MySQL. Nah, misalkan di sini kami masuk sebagai admin ya, kita login. Kita masukkan email lalu passwordnya. Nah, jadi misalkan kita mau eh, nambahin ini template baru ya, choose file. Nah, misalkan kita mau pilih yang mana ya? Nah, coba yang itu deh. Nah, terus ke bawah. Di sini juga kami bisa nambah slot. Baik, untuk demonstrasi secara langsung lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Noval Syafiq Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Untuk yang tambah slot ini sebenarnya simpel. Dia hanya untuk memberitahu sistem nantinya kalau misalnya foto yang dijepret, apa ya, foto yang diambil dari contohnya kamera bakal diletakkan di slot ini gitu. Karena dia itu nanti bakal disimpannya berupa JSON, berupa koordinat pastinya. Hah, jadi udah, saya kembalikan lagi kepada rekan saya Salina Putri. Ya. Baik, sekarang kita misalkan kasih nama template-nya Kencho. Musik 3 frames. Nah, lalu kita simpan template-nya, kita coba simpan. Yes. Nah, sekarang kita coba log out. Kita login lagi, tapi sekarang sebagai user. Tadi kan admin. Kita masuk sebagai user. Nah, ini adalah tampilannya ketika kita masuk sebagai user. Nah, di user ini kita bisa menginput data hasil penggunaan photobooth-nya. Seperti nantinya menyimpan foto. Nah, sekarang kita coba mempraktekannya. anggap Cheese dulu, anggap novel. anggap saja saya di sini sebagai orang yang berfoto ya. 3, 2, 1, yeay, smile. Oh, yeay. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, di sini juga kita bisa download fotonya atau ambil foto baru. Kita juga bisa sini judul fotonya misalkan opang, lalu
lalu kita simpan. Kita cek di galeri, bagian galeri, dan yes, sudah tersimpan. Wow. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai kode program yang akan disampaikan oleh rekan saya Nova Syafiq Fadila. Kepada Openg dipersilakan. Mungkin sebelum masuk ke kode programnya akan lebih memudahkan untuk rekan saya terlebih dahulu, yaitu Devi, untuk menyampaikan terkait database yang kita buat. Kepadanya dipersilakan, Devi. Baik, izin mengambil alih. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan database Laravel melalui struktur folder di VS Code terlebih dahulu. Jadi di sini pengelolaan database ini dilakukan pada folder database yang kemudian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu factories, migration, dan seeders. Yang pertama ada folder factories, ini digunakan untuk membuat data dummy atau uji untuk keperluan sistem, misalnya agar kita tidak perlu memasukkan secara manual. Nah, selanjutnya adalah ada folder migration, yang di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel default, yaitu tabel create user table. Ini digunakan untuk mendefinisikan table user dengan kolom-kolom seperti ID, terus name, email, email verified at, password, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada kemudian selanjutnya di sini kita menunjukkan di MySQL-nya pada database capture underscore db, kemudian di table users. Waduh, jaringan. Maaf ya teh ya, jaringan teh. Nah, maklumin. Ya. Nah, sudah. Nah, di sini ada ID, lalu ada name, email, email verified at, password. Role ini nanti ditambahkan di migration yang lain. Lalu ada remember token, create add, sama update add. Lalu selanjutnya yang add role to user table. Nah, ini digunakan untuk menambahkan kolom role pada user yang sudah kita buat tadi, di mana kolom role ini kita pakai tipe enum yang berisi 2 pilihan, yaitu admin dan user, dan yang defaultnya itu adalah user. Nah, ini digunakan untuk membedakan hak akses antara pengguna biasa dengan administrator. Kemudian selanjutnya ada create templates table. Ini digunakan untuk membuat tabel templates yang menyimpan data template foto. Boleh ke MySQL-nya yang templates. Nah, di sini ada kolom ID, kemudian nama, ini untuk nama template, kemudian image path ini untuk lokasi gambar templatenya, lalu capture slot ini untuk menentukan jumlah slot foto yang dipakai, dan is active ini bolehan untuk menentukan template-nya ini aktif atau non-aktif. Sebenarnya ini masih fitur tambahan yang bisa ditentukan atau dipilih oleh admin. Kemudian ada create add sama update add. Selanjutnya ada migration create photo table. Nah, create photo table ini untuk membuat tabel foto yang berfungsi untuk menyimpan data foto hasil pengguna. Boleh ditunjukkan ke tabel foto. Tabel foto ya. Nah, di sini ada ID, lalu user ID untuk menghubungkan foto dengan pemiliknya atau usernya. Kemudian ada template ID untuk menghubungkan foto dengan template yang digunakan. Lalu ada file path untuk menyimpan lokasi foto. Lalu title ini yang kita isikan di demo sebelumnya saat kita mau mengunduh foto gitu. Selanjutnya ada delete add, ini untuk mencatat kapan foto dihapus. Misalnya fitur-fitur auto delete yang
ada akun guest. Selanjutnya ada timestamp untuk create ad dan update ad. Selanjutnya ada migration at slot position to templates table. Ini digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama slot position pada tabel templates yang bertipe JSON sehingga bisa menyimpan data posisi slot foto dalam format fleksibel. Nah, ini misalnya berupa koordinat yang sudah kita tentukan pada saat kita akan menambahkan slot pada foto pada template. Kemudian selanjutnya ada add title to photo table. Nah, ini digunakan untuk menambahkan judul pada foto yang sudah di-tag oleh pengguna. Kemudian nantinya akan dimasukkan ke tabel foto. Nah, seperti ini, title-nya ada coba bro dan lain-lain. Selanjutnya ada structure database-nya di MySQL. Boleh tolong ditunjukkan? Ini. Iya. Nah, di sini ada 3 tabel utama. Di sini ada user, foto, dan template yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah ada hubungan antar tabel di sini, di mana tabel user berhubungan dengan tabel foto ini dengan user melalui user ID. Nah, artinya satu user ini bisa memiliki banyak foto. Kemudian tabel templates berhubungan dengan tabel foto melalui template ID. Artinya satu template ini bisa digunakan oleh banyak foto. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana dari user ke foto, kemudian dari template ke user. Selanjutnya ada seeder, folder seeder. Folder seeder ini digunakan untuk mengisi database dengan data awal. Misalnya kita mau create user di sini dengan nama admin capture, lalu emailnya, passwordnya, dan role-nya, sebagainya. Dengan seeder ini kita tidak perlu menambahkan data awal secara manual, cukup menjalankan perintah php artisan db seed. Sekian penjelasan mengenai database, selanjutnya penjelasan kode yang akan disampaikan oleh rekan saya Noval Syafik Fadilah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ambil alih untuk berikutnya. Sini mungkin buat penjelasan kodenya akan saya persingkat saja untuk bagian yang utama-utamanya. Misalkan contoh di sini kita mulai dari bagian atas saja, yaitu app, yang dimana app ini mempunyai HTTP yang mode bawaan dari istilah Laravel ya. Nah, misalnya di sini ada controller, di sini ada admin. Admin ini palingan yang ditambahkan tuh hanya untuk store. Nah, store ini buat apa? Store ini dia tuh sebuah function yang untuk agar tadi tuh apa ya, kayak si admin tuh bisa menambahkan template baru lah, agar si user bisa make dengan dia harus ada validasi, yaitu dia harus ada namanya, dia harus ada jumlah slot capture-nya, terus juga ada image-nya, terus juga ada slot position-nya yang berbentuk dengan JSON. Terus berikutnya ada photobot controller yang hampir semuanya itu diatur di sini lah. Kayak misalnya apa ya, si user ingin memilih nih tadi mau layout yang mana, di sini maka ini fungsinya dipakai yang di sini. Terus misalnya di sini juga ada public function show yang dimana dia itu buat menampilkan semua template yang tersedia gitu, yang ada di database. Terus ini juga ada update title yang dimana dia itu buat update judul foto yang tadi udah dinamakan, misal yang tadi tuh udah sempet diiniin bawah sini. Nah, ini itu buat apa ya, buat ganti, sebutnya ganti nama fotonya lah. Nah, dia tuh diatur sama update title ini. Terus berikutnya ada capture. Nah, capture ini yang sebutannya yang paling utama karena dia tuh yang sebutannya apa ya, yang menangani semua
logikanya kali ya. Buat proses pemfotoan dimulai dari tadi isi usernya buat memfoto, terus juga dia bakal kan misalnya di sini nih, pertama dia bakal jadikan gambar template sebagai kanvas dulu. Terus yang kedua apa ya, foto yang jepretan kita yang tadi kita jepret selama berapa ini, 1 2 3 itu akan ditaruh di atas template-nya gitu loh. Dan kita buat memastikan juga perlu hitung posisi pixelnya yang sebenarnya berdasarkan presentasi. Kalau nggak presentasi, jadi ketika nanti diperbesar kayak gini dan juga di zoom in zoom out, dia bakal berantakan lah, maka perlu presentasi. Eh, Ya ini buat, terus juga sisanya kayak buat ubah ukuran fotonya agar pas dengan ukuran slot. Ukuran slot itu ukuran yang dimasukkan diatur oleh admin tadi. Terus juga sini ada tempatkan foto jepretan di posisi X dan Y yang tepat di atas template. Nah sebenarnya ini tuh bisa kita atur, kita pengen narik di atas si template-nya atau enggak di bagian belakang. Kalau pengen di bagian belakang berarti foto template-nya itu harus apa ya sebetulnya, punya punya bolongan gitu loh. Di sini tuh harus bolong agar dia tuh sebutannya no background lah. Terus juga sisa-sisanya kayak misalnya dia bakal di save, terus juga bakal nge-create nge-create itu kayak apa ya, kayak bakal ngehubungin nama user ID, template, gitu-gitu. Dan juga sini ada function untuk show result. Nah show result itu misalkan ketika kita habis foto ngejepret 3 kali, kan kita nggak bakal langsung ngeliat di galeri ya, kita bakal di bawah dulu ke show result gitu. Nah, sini juga ada keamanan tambahan yang dimana pengguna tuh cuma bisa melihat fotonya sendiri, ya, kecuali admin tuh bisa ngeliat semua galeri yang ada di pengguna gitu. Oh, Nah, terus terakhir tuh ada sini metode untuk menampilkan galeri. Nah, kan kita terdapat galeri ya. Ada sebutannya, ada berapa, 1 2 3 4 5 6 lah. Nah, dia itu diatur sama si public function ini nih, my photo, yang dimana dia itu akan mengambil ya udah si user ID dan bakal menampilkan yang view yaitu galeri terus fotonya gitu. Semua ya yang ada di dalam tabel foto ini berdasarkan user ID tapi. Terus berikutnya profile control emang udah bawaannya. Terus middleware ini kita tambahkan untuk mengatur autentikasi, yang dimana ya kalau misalnya jika peran pengguna cocok, misalkan dia adalah user atau mungkin dia ada admin, maka apa ya, bakal permintaannya bakal di ACC lah. Terus yang berikutnya tuh ada model. Nah model itu sebenarnya cuma buat visualisasi dari tabel ke projectnya gitu. Yang dimana sini foto kita mengisi agar dia ada user ID, template, file path, delete title gitu. Dan juga dia fillable atau nggak bisa diartikan sebagai dia itu bisa terisi. Template juga sama, itu isinya juga yang ada di database tadi, yaitu name, image path, capture slot, is active, slot position, terus juga si user PHP ini. Eh, Terus untuk yang berikutnya mungkin ada database sudah dijelaskan, publik. Di bagian publik itu mungkin kita lebih ke arah naruh image itu cuma buat ya sebagai tampilan doang lah. Nggak perlu dijelaskan lapangan di sini. Sini kita punya view. Nah sebenarnya terus juga sini ada admin template ini. Nah admin template inilah yang tadi tuh kalau misalnya kita udah didemonstrasikan, ketika kita login sebagai admin akan tampil sebutannya kayak patch untuk buat menambah template. Nah itu ditambahkan di sini, dia tuh kode di sini yaitu create bluetooth PHP, yang dimana isinya udah dia bakal kayak menyediakan semua lah yang ada tadi, misalnya kayak buat caranya nambahnya gimana. Kan di sini juga ada nih sebutan method postnya tuh buat dia tuh mengirim ke database lah. Nah, terus palingan di sini juga buat penampilan statik doang inilah pemapangan scriptnya. Ini juga lebih ke arah buat mengatur yang ada di admin. Misalkan kayak dia di sini apa ya, kayak buat menambahkan slot box ini yang kalau teman-teman tadi lihat itu dia tuh ada yang warna merah lah, yang ngatur seberapa apa ya sebetulnya, seberapa besar kali ya apa yang diatur lah tempat si slot positionnya. Terus lanjut sini juga buat menargetkan elemen boxnya, dan juga sisa JavaScript sisanya gitu. Terus berikutnya tuh dashboard.php nggak kita papakan, nggak kita atur, kita lebih ke arah ngebuat apa ya, file baru lah. Terus buat autentikasi itu udah bawaan dari si apa ya, dari Laravel-nya dengan kita mengetik ini PHP artisan gitu. Terus juga ada layout. Layout ini cuman buat apa ya, kayak tampilan kan. Sini tampilannya ada gini ya. Nah buat bagian paling atas ini diatur di navigation gitu. Oh,
Terus juga di sini tuh buat profile juga bawaan kan dari si Laravelnya. Nah buat capture dot dia tuh yang ngatur di bagian sini teman-teman. Buat ngatur tuh di bagian setelah memilih. Nah misalnya kita pilih sini, nah ini kan capture ya. Nah di sini tuh akan diatur oleh capture dot ini, yang dimana dia akan menjepret setiap kali kita ya berfoto lah, yang dimana hasil jepretannya juga bakal ditampilkan sementara, dan kita bisa pilih filter misalnya kayak pengen BDNW, sepia, vivid, noir, dan pastinya jika website ini akan dikembangkan lebih lanjut bakal ada tambahan filter lebih lanjut lagi. Oke. Terus juga di sini ada dashboard juga, nggak diapa-apakan karena kita lebih berfokus untuk menambah file baru. Nah galeri ini untuk di bagian ini buat menampilkan semua yang ada di sini itu diatur oleh galeri. Ya ini sebenarnya sih kebanyakan cuma statik ya di bagian view ini, karena kan kita ngontrolnya tuh di app controller gitu. Jadi singkat aja saya jelaskannya. Nah, result build ini buat tadi ketika kita udah selesai foto, dia bakal masuk resultnya dulu. Oh, nah terus layout itu adalah bagian sini nih. Di bagian sini tuh nah choose your layout itu buat ini nih, select layout itu buat nampilin page ini. Terus welcome.php juga dia itu buat nampilin bagian awal-awal yang awal tadi, yaitu ini buat sekedar komponen profile atau enggak buat profile si websitenya ini sendiri ya. Buat rootnya itu ya simple, yang dimana buat apa ya, root yang ini tuh dia bakal apa ya, kalau misalnya rootnya cuma sekedar ini doang, dia bakal nampilin bagian welcome, yang welcome ini nih, welcome.blad. Terus kalau buat dashboardnya ke dashboard tapi dengan adanya autentikasi tambahan, yaitu out verif gitu. Ini juga bawaan juga. Nah terus kalau misalnya sini tuh khusus admin, buat ketika kita tuh pengen kayak misalnya pengen ngakses admin tuh ya ada middle, ada ini ya, ada autentikasinya gitu dulu lah. Itu diatur di sini nih di web.php ya. Dengan autentikasi role-nya itu harus admin, and prefixnya juga admin dengan value-nya admin gitu. Barulah nanti dia akan nge-view si admin dashboardnya, atau nggak mungkin kita bisa tambah, atau mungkin apa ya, buat yang tadi kita demokan itu template create. Nah ini juga buatnya ini buat root sisanya lah, kayak misalkan sini ada capture buat tampil ini tuh buat jadi tuh ini tuh buat kalau misalnya ketika kita pilih yang contohnya layout, misalnya kita pilih ini nih set. Nah ini kan ada dua ya, nah dua ini tuh diambil dari sini nih, dari chip template ini. Berarti anggap aja kita tuh ngambil template yang kedua, misalnya ini kan template ketiga ya, ini template keempat. Nah berarti ini tuh diatur di sini. Terus ya capture tuh sisanya. Terus juga buat layout itu buat nampilin si ketika kita ingin memilih layout yang mana. Terus buat foto pun juga sama, foto tuh lebih ke arah kalau misalnya kita pengen tampilin foto yang ini nih, misalkan nah ya kan ada foto ini tuh sebutannya kayak ngambil ID dari dari di database-nya. Lanjut lagi, ini juga foto title. Nah title tuh kalau misalnya emang kita udah ada titelnya gitu loh. Nah itu buat my photo deh, buat my photo tuh buat ke galeri, simple. Terus palingan terakhir tuh storage. Nah jadi tuh kalau misalnya tadi apa ya sebutannya, semua folder yang ada di sebutannya di dia misalnya admin dia pengen nambahin template, atau enggak user habis apa ya, user tuh hasil jepret terus dimasukkan ke template itu. Nah semua akan disimpan di sini di app, bukan di sini, di sini nih. Nah misalkan kan tadi admin tuh udah nambahin si template ini, juga nambahin template ini. Nah dia itu bakal kesimpannya sebagai bentukan, mungkin sebutannya apa ya, kayak kode uniknya lah. Kode uniknya itu udah dibikin di sini dengan kode yang ada di controller tadi, diubah namanya jadi kode unik sini, dan dia itu bakal tersimpan di template kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya buat foto juga sama. Nah nih foto saya di sini semua, ada yang lucu-lucunya juga. Oke, sebenarnya buat kodenya secara singkatnya dan gambaran besarnya seperti itu. oh oh ya mungkin cukup sekian juga dari saya kembalikan lagi ke rekan saya. Dipersilakan. Nah, itu dia gambaran dari website Capture yang kelompok kami buat, yaitu photobooth berbasis web
dengan sistem autentikasi, multi-akses, dan integrasi database. Nah, semoga apa yang kami kembangkan bisa bermanfaat dan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.